Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santo Petrus dan Paulus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus. Mereka dirayakan secara bersamaan bukan karena memiliki sifat, latar belakang, dan kepandaian maupun kebiasaan hidup yang sama, melainkan mereka yang sangat berbeda dalam segalanya, dipersatukan dalam satu semangat yang kuat, yaitu iman akan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Untuk hidup dan berkarya dalam Kristus dengan visi yang sama, orang tidak harus memiliki latar belakang, golongan, karakter, suku yang sama, melainkan dipersatukan dalam iman akan Kristus. Marilah kita menyadari ini dalam setiap karya dan pelayanan kita, agar tidak mudah terpecah belah karena berbagai perbedaan yang ada di antara kita. Mengakui Yesus sebagai Mesias merupakan karunia Allah, bukan karena kemampuan manusia. Karena itu, Santo Paulus berkata, "Tidak seorang pun dapat berkata, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Dan sebagai balasan atas jawaban Petrus, Yesus memberikan kepadanya rahmat yang sangat istimewa, yaitu dia dijadikan dasar gereja yang akan didirikan Yesus. Maka Yesus menyertainya sampai akhir zaman.
Di samping itu, Petrus juga akan diberi kuasa atas kunci kerajaan surga. Sebagai orang Katolik, kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena Dia memberikan Petrus dan para penggantinya, yaitu para paus, untuk memimpin gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, dalam pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya, Ia berbicara tentang kunci kerajaan surga. Kunci tersebut adalah Yesus sendiri. Tidak ada yang lain, atau tidak ada alat-alat apapun di bumi ini, di bawah bumi ini, maupun di atas bumi ini, yang bisa menjamin kita untuk masuk kerajaan surga. Hanya Tuhan Yesus, kunci kerajaan surga. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bila hati kita sungguh-sungguh percaya dan mengakui dengan lidah, dan kita berkata, Tuhan Yesus adalah Mesias, terus melekat kepadanya, terus berharap kepadanya, maka kita mendapatkan kunci untuk membuka kerajaan surga. Dan untuk selanjutnya menjadi penghuninya, penghuni surga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya pada Yesus adalah juru selamat. Ia menolak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, sejak permulaan gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus secara bersamaan, karena keduanya merupakan tokoh penting dalam sejarah gereja. Petrus adalah putra seorang nelayan dari kampung Betsaida di tepi Danau Genesaret. Dia tidak berpendidikan karena pekerjaan pokoknya sebagai nelayan, tetapi merupakan orang kepercayaan Yesus. Sementara itu Paulus lahir di Tarsus dari keturunan Yahudi, tetapi warga negara Romawi. Dia seorang yang terdidik dan belajar kitab suci. Tetapi di dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus memanggilnya menjadi Rasul Yesus. Baik Petrus maupun Paulus mengalami banyak penderitaan, penganiayaan, terancam mati karena mengikuti Kristus. Keduanya mati sebagai martir karena iman akan Yesus Kristus. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga barangkali akan mengalami yang dialami oleh Petrus dan Paulus. Kemartiran juga berarti
mengorbankan kepentingan pribadi demi nilai-nilai Injil Yesus. Kita melakukan yang baik dan yang berguna bagi kegembiraan dan kebahagiaan sesama. Apakah kita bersedia meneladan hidup Santo Petrus dan Paulus, meski tidak harus menjadi martir secara berdarah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami lebih mengenal kasih-Mu, agar kami dapat lebih menerima dan mengasihi sesama sebagai saudara, sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Meneladan kehidupan Santo Petrus dan Paulus yang kami rayakan pestanya pada hari ini, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.